Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini soleh-soleha? Semoga kalian semuanya sehat dan siap ya untuk belajar hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi dalam pembelajaran tematik tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama mengidentifikasi keragaman sifat individu, yang kedua membedakan peran tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita, yang ketiga menentukan tempo dan tinggi rendahnya nada pada lagu daerah. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, amin. Silahkan kalian amati peta berikut ini. Ini adalah peta Pulau Sumatera. Keluarga Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Sedangkan paman Beni merantau ke Jambi. Jika melihat peta Sumatera ini, letak Medan adalah yang dilingkari warna merah ya di bagian atas. Sedangkan letak Jambi dilingkari warna merah yang ada di bagian bawah. Coba kalian perhatikan gambar keluarganya Beni dan keluarga Paman Tagor beserta istrinya dan kedua anaknya. Di situ kita bisa lihat ya, ada banyak keragaman seperti keragaman gender, keragaman usia, dan keragaman fisik. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari keragaman-keragaman tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari keragaman sifat individu. Amatilah gambar berikut. Identifikasilah keragaman sifat individu berdasarkan gambar berikut ini. Yang pertama, ini sifatnya rajin. Karena di dalam gambar ada seorang anak perempuan yang sedang rajin menyapu. Gambar yang kedua ini adalah sifatnya kurang bertanggung jawab. Karena setelah belajar ya pada gambar tersebut tidak dibereskan, malah dia asik menonton TV. Gambar yang ketiga sifatnya pemarah. Karena dia memarahi adiknya. Gambar yang keempat sifatnya peduli. Karena dia membantu temannya yang kecelakaan ya, yang kena musibah. Gambar yang kelima sifatnya jujur, karena di gambar tersebut ada seorang anak kecil yang mengembalikan uang kepada seorang ibu. Dalam sebuah cerita terdapat tokoh yang memiliki sifat baik atau bisa disebut juga dengan peran protagonis. Ada pula tokoh yang memiliki sifat jahat atau bisa disebut dengan peran antagonis. Silakan kalian baca kisah Putri Tangguk pada halaman 44 sampai halaman 46. Mari kita jawab bersama-sama ya pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang berjudul Kisah Putri Tangguk yang sudah kalian baca tadi. Yang pertama, apa jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguk? Ya, jenis cerita fiksinya yaitu legenda. Yang kedua, siapa tokoh dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguk? Tokohnya antara lain Putri Tangguk, suami Putri Tangguk, dan anak bungsu Putri Tangguk. Yang ketiga, siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita tersebut? Ya, tokoh utamanya yaitu Putri Tangguk, dan tokoh tambahannya yaitu suami dan ketujuh anak Putri Tangguk. Yang keempat, siapa tokoh protagonis dalam cerita tersebut? Tokoh protagonis dalam cerita Putri Tangguk yaitu suami dan ketujuh anak Putri Tangguk, karena mereka bersikap baik ya, mengingatkan agar tidak membuang-buang makanan. Yang kelima, siapa tokoh antagonis dalam cerita tersebut? Ya, tokoh antagonisnya yaitu Putri Tangguk karena sifatnya sangat sombong. Selanjutnya mari kita baca bersama cerita Si Pitung halaman 53 dan 54. Suatu sore Si Pitung melihat kelakuan anak buah Babah Lim yang sewenang-wenang. Babah Lim adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal Si Pitung.
Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babah Lim. Kemudian dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pitung, gunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau gunakan ilmumu itu untuk menindas orang lain, pesan Haji Naipin. Sekarang si Pitung sudah siap melawan anak buah Babah Lim. Dia menghentikan ulah anak buah Babah Lim yang sedang merampas harta rakyat jelata. "Hei, anak muda, siapa kau beraninya menghentikan kami?" tanya salah satu anak buah Babah Lim. "Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku akan menghentikan ulah kalian selamanya," jawab si Pitung. Anak buah Babah Lim menyerang si Pitung, namun si Pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu, nama si Pitung terkenal di kalangan penduduk. Si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat. Dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya. Kelakuan si Pitung tidak disukai oleh tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap si Pitung. Namun si Pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Pak Piun, ayah Pitung, dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Soetheini mengumumkan bahwa jika si Pitung tak menyerah, Pak Piun dan Haji Naipin akan dihukum. Si Pitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu. Kemudian dia menghadap Soetheini dan menyerahkan diri. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. "Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu kau harus dihukum tembak," kata Soetheini. "Kau tidak keliru. Bukannya kau dan tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak?" "Aku tidak takut dengan ancamanmu," jawab si Pitung. Soetheini benar-benar melaksanakan ancamannya. Si Pitung dihukum tembak. Hidup si Pitung berakhir di ujung peluru. Namun kisah kepahlawanannya tetap dikenang. Si Pitung, si pahlawan rakyat jelata. Nah, sekarang silahkan ya, tugasnya kalian identifikasi cerita si Pitung dengan menjawab soal-soal berikut ini. Bernyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan tempo. Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, kamu dapat menyanyikannya nada-nada berikut secara berulang tanpa mengandalkan otot-otot leher dan berteriak. Nada-nada tersebut dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Nah, kecepatan lagu diukur dengan alat pengukur yang disebut metronom Maelzel atau disingkat MM. Metronom Maelzel ini akan memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan. Sebagai contoh, lagu Timang-Timang Anakku Sayang ditulis dengan tempo andante. Kecepatan tempo andante 72 sampai 76 metronom Maelzel. Artinya, lagu harus dinyanyikan dalam kecepatan 72 sampai 76 ketukan yang tepat dalam waktu 1 menit. Metronom Maelzel 72 sampai 76 termasuk tempo sedang. Nah, berikut adalah beberapa tempo. Yang pertama, tempo lambat, contohnya lento atau lambat ya. Itu sama dengan 56 sampai 58 metronom Maelzel. Kemudian ada tempo sedang atau andante seperti orang berjalan 72 sampai 76 metronom Maelzel. Yang ketiga tempo cepat atau allegro, cepat ya, hidup dan riang. Ini berkisar dari 132 sampai 138 metronom Maelzel. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu daerah Injit-Injit Semut yang berasal dari Jambi. Jalan-jalan ke Tanah Deli, sungguh indah.
Alhamdulillah, sekian untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Semangat dan selalu jaga kesehatan ya, saleh-salehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.